وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Alhamdulillah, di siang hari ini kita masih bisa berkumpul meskipun ngantuk-ngantuk. Karena siang begini enaknya tidur. Ini waktu untuk tidur. Tapi begitu besarnya cinta kita kepada ilmu, kita bisa menggantikan tidur kita dengan belajar. Jadi tidak ada sesuatu yang penting dalam kehidupan kita ini lalu kita tinggalkan, kecuali di sana ada yang lebih penting untuk kita cari. Tidur itu penting. Tidur siang itu sangat penting. Apalagi hari Ahad seperti ini, tidak ada bos yang memarahi gitu. Tidak ada kepala sekolah yang memarahi guru gitu. Libur. Nikmatnya tidur. Tetapi ilmulah yang membuat kita berani untuk meninggalkan hal yang nikmat tersebut. Karena kita tahu ilmu lebih nikmat daripada segala yang kita kumpulkan. Oleh karenanya para ulama kita dulu mengatakan, seandainya para penguasa itu tahu bagaimana nikmatnya ilmu, maka mereka akan menghunus pedang untuk merebutnya dari kita. Jadi mereka akan menghunus apa? Pedang untuk merebut nikmat ilmu. Dan ilmu adalah salah satu jalan termudah yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu di dunia, itu diantarkan kepada ibadah, atau nanti di akhirat itu diantarkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah siang ini kita bahas bab yang baru, yaitu bab tawakal. Bab tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya ana ingin beritahukan kenapa kita milih waktu siang hari ini. Karena tadi pagi ada acara nikah. Ya, ada uzur. Dan siangnya mungkin tidak setiap hari Ahad ya. Tetap kembali pada jadwal pagi besoknya, Ahad besoknya insyaallah. Bab firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Surat Al-Maidah ayat 23. Dan bertawakkallah kalian hanya kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Perhatikan susunan ayat. Surat Al-Maidah ayat 23. Di situ Allah menyusun ayat tidak sebagaimana semestinya. Seharusnya susunannya fatawakkalu 'ala Allah gitu. Ya. Fatawakkalu 'ala Allah. Tapi di sini alanya didahulukan. Wa 'ala Allah fatawakkalu. Coba lihat. Seharusnya fatawakkalu 'ala Allah. Bertawakallah kepada Allah. Seharusnya begitu. Tapi ini ayatnya didahulukan wa 'ala Allahnya. Sesuatu yang harusnya ditempatkan di belakang lalu ditempatkan di depan seperti ini, faedahnya adalah untuk membatasi. Faedahnya adalah pembatasan tawakal maksudnya. Artinya kita bersandar menyerahkan semua urusan ini hanya kepada Allah gitu maksudnya. Maka terjemahan ini bagus nih, ada kata hanya. Hanya berarti membatasi diri. Mengikat hati kepada Allah saja. Dan ini masalah yang sulit kita lakukan. Kenapa sulit? Karena balasannya besar. Itu semua urusan kita ditanggung oleh Allah. Terkadang kita dalam urusan sepele meremehkan. Sakit misalnya, bersandar kepada dokter.
Dokter itu tempat kita mencari wasilah untuk kesembuhan, bukan untuk menyandarkan hati. Tetap kita menyandarkan hati kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, setiap kita keluar rumah apa kita baca? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Agar kita menyerahkan urusan kita di luar rumah itu hanya kepada Allah. Pagi dan petang kita membaca apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, ya. Ya Hayyu ya Qayyum, dengan rahmatmu aku beristighatsah. Dan perbaikilah semua urusanku. Dan jangan kau serahkan kepadaku urusanku walaupun sekejap mata. Wala takilni ila nafsi. Jangan kau sandarkan, jangan kau lepaskan aku pada diriku. Walaupun hanya sekejap mata. Maka istilah sedikit-sedikit Allah itu sebenarnya bagus. Apa-apa itu Allah. Itu sifat seorang mukmin yang paling mulia. Hatta urusan kecil pun tetap Allah tempat bersandar. Antum misalnya di rumah udah nanya ustadz kesana kemari, gimana Pak Ustadz suami saya begini-begini. Bagus udah tanya ustadz. Tapi jangan jadikan solusi dari ustadz itu sebagai sandaran. Tetap kembali kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, dia suamiku, dia begini. Aku serahkan dia kepada Engkau. Seperti itu juga anak-anak kita nakal misalnya. Atau suami tidak bisa lagi menasihati istrinya. Jangan meminta supaya istri saya cepat mati misalnya gitu. Jangan. Minta kepada Allah, ini istriku milik Engkau ya Allah. Jadi serahkan semua kepada Allah Azza wa Jalla. Lihat bagaimana seorang mantan perampok di zamannya, yaitu Fudail bin Iyad, yang kemudian dia bertobat gara-gara dia mendengar ayat Al-Quran, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Dia bertobat, Fudail bin Iyad ini. Kemudian dia pun menjadi ulama besar, jadi hakim, qadil qudat, ya, pemutus perkara manusia dalam hukum kenegaraan. Dia punya anak tidak bisa diatur, namanya Ali bin Fudail. Ali bin Fudail bin Iyad ini nakal. Bapaknya udah menjadi baik, seorang ulama, dia nakal. Apa dia katakan kepada Allah? Ya Allah, aku sudah berusaha untuk mendidik anakku. Sekarang aku serahkan kepada Engkau. Engkaulah yang mendidiknya. Dididik oleh siapa? Oleh Allah. Bapaknya berdoa terus kepada Allah agar anaknya apa? Baik. Terkadang kita ini mau jagoan sama anak kita. Aku penguasa di rumah. Tuh, turut kepada. Gak bisa. Dia itu milik Allah Azza wa Jalla. Yang semua urusannya kita juga serahkan kepada siapa? Kepada Allah. Betul-betul hati itu harus kuat. Apa yang terjadi? Ali bin Fudail menjadi orang yang begitu terenyuh dengan Al-Quran. Jadi kalau dia dengar Al-Quran itu dia pasti nangis. Anaknya ini. Saking baik hatinya Fudail bin Iyad. Bahkan dia mati muda anaknya itu. Mati muda karena tidak tahan dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat yang dibaca oleh ayahnya dalam sholat. Bapaknya itu kalau lagi sholat dilihat sana kemari. Ada Ali nggak di belakang? Kalau tidak ada dia baca ayat-ayat tentang kiamat. Tapi kalau ada Ali bin Fudail anaknya, dia akan baca ayat-ayat lain yang berkaitan dengan hukum-hukum. Suatu hari dia periksa sholat itu tidak ada anaknya. Salah periksa, ternyata ada. Begitu dia baca ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa neraka, tentang hari kiamat, tiba-tiba terdengar suara jatuh di belakang. Orang jatuh. Begitu selesai sholat, ternyata anak dia Ali bin Fudail meninggal dunia. Gara-gara ayat.
Lihat bagaimana baiknya hati seorang anak gara-gara doa dan tawakal bapaknya. Kita ini jangan, aku ahli pendidikan loh di rumah, saya bisa mendidik anak saya. Gak bisa. Ada orang lulusan terbaik ahli pendidikan luar negeri, anaknya gondrong, pakai celana pendek, jalan ke sana kemari, narkoba lagi. Kenapa? Mungkin dia kurang bertawakal kepada Allah. Jadi anak kita, istri kita, suami ibu-ibu itu milik Allah. Maka anjuran ini bukan hanya tawakal cari rezeki saja, bukan. Semua urusan. Dan yang paling sulit kita hadapi dalam kehidupan ini adalah berumah tangga, ya enggak? Ya atau tidak? Iya. Antum pulang dari tempat kerja dimarahi bos, pulang dimarahi oleh menteri dalam negeri. Merepet aja di rumah. Antum bertawakal kepada Allah, tidak usah banyak mencela orang. Kembalikan semua urusan kepada Rabbul Alamin. Sehingga kehidupan kita ini betul-betul di bawah aturan Allah. Demikian juga cari hidayah. Cari hidayah itu tidak usah bingung-bingung. Ustaz, banyak aliran hari ini. Aliran itu, aliran ini. Ya, mulai dari aliran dana sampai aliran film. Semua ada alirannya. Maka kita punya Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang dengan Allah, arti tawakal kepada Allah, maka sungguh dia akan ditunjuk kepada jalan yang lurus. Pasti. Kalimatnya faqad hudiya itu pasti sebenarnya. Maka oleh karenanya sekali lagi jemaah sekalian, kalimat wa 'ala Allah fatawakkalu itu semua urusan. Bukan urusan rezeki saja. Semua yang berkaitan dengan kehidupan kita. Maka doa di pagi petang tadi, wala takilni ila nafsi tarfat ain. Kaitan bab ini dengan bab sebelumnya. Sebelumnya bab takut. Ya kan? Takut kepada Allah. Ketika seorang hanya bertawakal kepada Allah, artinya dia bersandar kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menghilangkan musibah yang menimpa, serta tidak bersandar kepada siapapun selainnya. Ingat, tawakal itu bukan hanya untuk mendatangkan yang dicita-citakan, tapi untuk menghindari yang tidak diinginkan. Ya. Tawakal itu bukan hanya untuk mendapatkan sesuatu yang dicari, tapi juga untuk menghindari sesuatu yang dikhawatirkan. Itu fungsi tawakal. Lihat para sahabat ketika mereka ditakut-takuti di kota Madinah, apa kata mereka? Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan lagi ditakut-takuti, tapi betul-betul dimasukkan ke dalam api. Apa kata beliau? Hasbi Allah. Kalimat ini kata Rasulullah SAW telah menolong Nabi Ibrahim dari kobaran api dan telah menolong para sahabatku dari Ahzab, dari musuh-musuh. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakilnya betul-betul dari hati. Ini hasbunallah wa ni'mal wakil yang dipikirin tetangga yang paling kaya. Yang dipikirin Allah. Tempat kita bersandar. Karena itu cara kita bertawakal kepada Allah. Hanya saja tawakal itu tidak menafikan usaha. Tetap ada usaha. Tetap ada apa? Usaha. Usaha itu seperti burung. Berangkat pagi hari tembolok kosong. Pulang sore hari sudah terisi. Burung itu tawakalnya begitu. Dia keluar dalam perut kosong, dalam keadaan tembolok kosong. Baliknya penuh. Tapi baliknya sore hari. Bukan lembur jam 12 malam. Udah lembur jam 12 malam, gaji juga sama dengan orang yang kerja sampai siang hari. Ya. Itu tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi untuk mendatangkan sesuatu yang diinginkan dan untuk menghindari sesuatu yang dikhawatirkan, maka serahkan urusan kepada Allah. Tawakal adalah bersandar kepada Allah untuk mendatangkan keinginan dan menolak mara bahaya dengan disertai kepercayaan kepadanya
dan melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Inilah definisi takwa yang lebih tepat. Maka dari itu diperlukan adanya dua hal dalam tawakal. Pertama, bersandar kepada Allah dengan ketulusan, dengan tulus lagi hakiki. Yang kedua, melakukan sebab-sebab yang dibolehkan. Jadi tawakal itu bersandar kepada Allah dengan ketulusan hati dan melakukan sebab yang dibolehkan. Kapan kita bertawakal tanpa melakukan sebab? Artinya sebab yang bisa dirasakan ketika sudah tidak ada jalan. Ketika tidak ada jalan untuk berusaha. Tapi usaha itu harus maksimal sesuai dengan kemampuan. Contoh, waktu Maryam alaihissalam hamil, mau melahirkan, dia butuh asupan makanan gizi. Sedangkan dia berada di pohon kurma. Dan tidak mungkin orang hamil tua begitu naik kurma gitu. Seperti istri antum di rumah hamil tua mau makan jambu naik aja sendiri gitu. Gak bisa. Tidak ada orang dimintai bantuan dan Maryam alaihissalam tidak bisa melakukan apa-apa. Kecuali disuruh untuk menggoyangkan pohon kurma itu. Dan tidak mungkin. Apa dilakukannya? Dia berusaha sesuai dengan kemampuannya. Dia pegang kurma itu. Apa yang terjadi? Jatuhlah kurma rutoban janiyah. Bukan kurma yang udah tua, tapi rutob. Kurma yang setengah matang itu. Yang sebagian masih hijau atau kuning, sebagian udah memerah, coklat. Rutoban janiyah. Dimakan sama Maryam rutob. Padahal tidak mungkin dia goyangkan begitu jatuh, nggak mungkin. Tapi itulah usaha dia terakhir. Baru tawakal. Ya. Jadi harus ada usaha. Ini kita belum maksimal usahanya, Ustaz, udah tawakal saya. Usaha sampai di mana? Belum maksimal sebenarnya Pak Ustaz. Berarti belum mencapai sebab. Karena belum ada penghalang. Cari dulu sebab. Seperti Rasulullah SAW katakan dengan seperti burung tadi. Lau tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakumullah kama yarzuqut tayr. Sekiranya kalian benar-benar tawakal kepada Allah, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian seperti burung. Yaitu tadi burung berangkat pagi dalam keadaan kosong temboloknya, artinya ada usaha, balik sudah penuh temboloknya itu. Kenyang. Maka dari itu siapa yang lebih banyak bersandar pada sebab-sebab, otomatis tawakalnya kepada Allah berkurang dan kurang percaya pada kecukupan yang diberikan Allah. Seakan ia menganggap sebab sematalah yang menjadi tumpuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan menghilangkan mara bahaya. Jadi ada sebagian orang yang hanya bersandar kepada sebab. Sebab itu bukan tempat sandaran, tapi tempat usaha. Ya. Sebaliknya siapa yang tidak melakukan sebab dan upaya dan hanya mengandalkan Allah saja, berarti dia mencela hikmah Allah. Karena Allah menjadikan segala sesuatu memiliki sebab. Ada sebab, ada akibat. Misalnya saya ini mau jadi orang berilmu gitu. Mau bisa isi kajian, udah saya tawakal saja kepada Allah. Bersandar aja kepada Allah, tidak pernah baca buku, tidak pernah baca Quran, tidak dihafal Qurannya, ujuk-ujuk jadi hafidz Quran misalnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Harus belajar ada sebab. Tapi bersandar kepada sebab itu yang juga tidak boleh. Maka dari itu, siapa yang menyandarkan kepada Allah, yang hanya bersandar kepada Allah semata, tanpa melakukan upaya dan sebab, berarti ia mencela hikmah Allah. Allah Maha bijaksana, mengaitkan akibat dan penyebabnya, yaitu sebab dan akibat. Orang yang hanya bersandar kepada Allah tanpa melakukan upaya, sama seperti orang yang ingin memiliki anak tanpa menikah, ya enggak? Pokoknya aku mau menikah nih.
Aku mau punya anak tapi tidak nikah-nikah. Bisa nggak? Bisa nggak orang punya anak tapi tidak nikah-nikah? Nggak bisa kecuali yang mau hamil di luar nikah. Ya. Tapi kalau dia ingin punya anak tanpa melakukan hubungan dengan istri, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Kecuali Maryam alaihissalam. Ya, atau kambing. Tahu kambing ya? Kambing itu bisa punya anak walaupun tidak berhubungan. Biasanya yang induk kambing yang punya anak itu, yang tidak berhubungan itu 3 ekor per 2 tahun. Tapi anaknya lemah. Cara dia punya anak, dia gesek-gesek di pagar atau di tembok. Iya. Gesek-gesek begitu baru punya anak. Kambing. Tapi manusia tidak mungkin. Manusia harus menikah. Coba ibu-ibu yang tidak nikah-nikah dia gesek-gesek punggungnya di tembok. Tidak mungkin dia melahirkan. Harus menikah. Harus apa? Menikah. Ada sebab. Ada orang mengeluh, Ustaz saya sudah berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tapi saya tidak punya anak tuh. Ditanya udah menikah? Belum Ustaz. Ya, tidak punya anak. Harus menikah dulu. Nabi SAW adalah orang yang paling agung di antara orang-orang yang bertawakal. Namun demikian, beliau tetap melakukan upaya dan sebab. Beliau tetap membawa bekal dalam perjalanan. Saat hendak pergi perang Uhud, beliau mengenakan baju besi rangkap. Artinya double. Ketika pergi berhijrah, beliau membawa seorang penunjuk jalan. Dan tidak mengatakan, aku hendak pergi berhijrah dan bertawakal kepada Allah. Aku tidak akan mengajak siapapun untuk menunjuk jalan kepadaku. Beliau juga menjaga diri dari udara panas dan dingin. Namun semua upaya dan sebab-sebab yang beliau lakukan itu sama sekali tidak mengurangi tawakal. Jadi upaya itu tidak mengurangi tawakal. Bahkan upaya dan sebab itu adalah ibadah kita kepada Allah. Ya. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa datanglah sejumlah orang dari Yaman untuk melaksanakan haji tanpa membawa bekal. Nah, lihat tuh. Mereka kemudian didatangkan ke hadapan Umar. Lalu Umar menanyai mereka tentang hal itu. Mereka menjawab, kami bertawakal kepada Allah. Umar lantas berkata, kalian bukanlah bertawakal, tapi kalian berpangku tangan. Artinya tidak berusaha. Jadi kita tetap harus bawa bekal. Kemana-mana bawa bekal. Ada usaha. Usaha untuk mendapatkan sesuatu dan menghindari sesuatu. Tawakal adalah separuh agama. Tawakal separuh ajaran agama. Karena itulah kita mengucapkan dalam solat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Maka dari itu kita mohon pertolongan kepada Allah seraya bersandar kepadanya agar berkenan membantu kita dalam beribadah kepadanya. Urusan ibadah pun kita serahkan kepada Allah. Antum kira gampang beribadah? Kalau gampang beribadah itu, maka masjid ini tidak cukup menampung jamaah sholat. Betul, waktu ibadah kita itu tidak selama waktu kita bekerja. Tapi aktivitas yang ringkas ini sulit dilakukan. Kecuali bagi mereka yang ditolong oleh Allah SWT. Maka kita berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika, syukrika, husni ibadah. Karena kita tidak sanggup beribadah ini. Tidak sanggup. Berapa banyak orang yang setiap hari angkat barbel. Pergi ke tempat fitness. Kokoh kekar badannya. Rumah dekat dengan masjid. Tapi telinganya seakan-akan tidak mendengar panggilan hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena berkaitan dengan pertolongan dari Allah.
Dan di sisi yang lain berapa banyak orang jalan pakai tongkat sampai ke masjid, dia duduk di atas kursi. Dia mampu duduk ke masjid. Kenapa? Karena dia ditolong oleh Allah untuk beribadah. Maka kalau hari ini kita mampu beribadah, belajar ilmu, mampu untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ingat, semua itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Maka sandarkan agama dan diri kita kepada Allah. Demikian juga menghadapi penguasa-penguasa yang tidak baik. Jangan banyak berkeluh di jalan. Ini penguasa ini begini. Jangan. Itu tidak mendatangkan kebaikan. Udah serahkan kepada Allah. Kita ini tidak seperti keadaan Nabi Musa. Tahu kan keadaan Nabi Musa? Dia berada di istana, dikepung oleh tentaranya Firaun. Firaun di situ leluasa berbicara, terserah dia. Nabi Musa mau dikelititin aja sudah mati itu. Dikelititin oleh pasukan Firaun sudah mati, apalagi ditombak, dipanah, ditebas pakai pedang. Itu berdua tuh sama Qarun, sama apa? Harun. Tidak ada lagi yang bisa menolong mereka kecuali Allah. Dan dia tetap beri peringatan kepada Firaun tentang kerusakan keyakinannya. Lalu setelah itu Nabi Musa berani berkata kepada Firaun, "Wa ufawwid fasatadhkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah." Kata Nabi Musa kepada Firaun, "Kau akan ingat peringatanku ini wahai Firaun. Dan aku sekarang sandarkan semua urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad." Karena Allah Maha mengetahui, Maha melihat hambanya. Nah, ini dia. Maka waktu itu selamat gak Nabi Musa? Selamat. Selamat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Nabi Ibrahim dibakar, hasbi Allah. Yang mengulangi sejarah Nabi Ibrahim itu dari kalangan umat Muhammad SAW yang bukan Nabi, yaitu Abdullah bin Saub. Dikenal juga dengan Abu Muslim al-Khawlani. Abdullah bin Saub ini orang yang begitu kuat tawakalnya kepada Allah. Cuman beliau tidak ketemu dengan Nabi karena hidup di Yaman, atau disebut paling mudah dikenal itu Abu Muslim al-Khawlani. Nama aslinya Abdullah bin Saub. Kunianya Abu Muslim al-Khawlani. Ini Abu Muslim al-Khawlani ini satu-satunya orang yang berani mengingkari kenabian Aswad al-Ansi. Jadi di Yaman waktu itu sudah ada orang yang mengaku diri sebagai nabi. Namanya Al-Aswad al-Ansi. Ketika Nabi palsu ini tahu bahwa Abu Muslim al-Khawlani tidak mau mengakui kenabiannya, ditangkap. Dia bakar api yang besar, kemudian dilempar Abu Muslim ke dalam. Betul, masuk ke dalam api itu Abu Muslim al-Khawlani. Karena dia wali Allah yang banyak mendapatkan karomah, diberikan juga karomah waktu itu. Bedanya dengan Nabi Ibrahim itu mukjizat. Kalau dia karomah. Karomah itu terkadang kejadiannya tidak ditahu oleh pelaku. Tidak dia rasakan. Tapi kalau mukjizat ditahu oleh pelaku. Yaitu hanya untuk para nabi. Dan masuk Abu Muslim kepada dalam api itu, tidak terbakar. Sampai Nabi palsu itu dinasihati oleh tukang sihirnya, jangan dibakar lagi dia. Kalau dia tidak terbakar yang kedua kali, maka pengikutmu akan marah akan kepalsuan. Maka dia dibiarkan pergi. Maka tidak terbakar dia. Dia pergi ke Madinah. Setelah itu baru ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan Rasulullah SAW pun meninggal dunia dan belum ketemu dengan Nabi SAW. Begitu Allah menolong mereka. Maka tawakal itu sangat-sangat perlu dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu disebut dengan setengah dari ajaran agama. Kata Allah, fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka beribadalah hanya kepadanya dan bertawakallah kepadanya. Kemudian Allah juga mengatakan, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku kembali. Ibadah tidak mungkin terwujud tanpa tawakal.
Karena ketika manusia diserahkan kepada dirinya, artinya ia diserahkan kepada kelemahan dan ketidakberdayaan. Ia tidak akan dapat melaksanakan ibadah. Karena ketika menjalankan ibadah, ia merasa bertawakal kepada Allah, sehingga ia mendapatkan pahala ibadah dan juga pahala tawakal. Jadi jangan kita banyak menganggap diri kita yang mampu melakukan semua ini. Ya. Semua ini adalah pemberian dari Allah SWT. Namun kebanyakan dari kita lemah dalam tawakal. Dan kita tidak merasa bertawakal ketika melaksanakan amalan ibadah atau melaksanakan kebiasaan lainnya. Kita umumnya lebih bersandar pada sebab-sebab yang nyata dan melupakan hal lain di balik itu, sehingga kita tidak mendapatkan pahala yang besar, itu pahala tawakal. Kalaupun sebab itu menghasilkan apa yang kita inginkan, kita tidak dapat pahala. Tapi kalau kita melaksanakan sebab dan tawakal, dapat pahala dua-duanya. Pahala menjalankan sebab dan dapat pahala tawakal. Selain itu kita umumnya tidak mendapatkan pertolongan Allah untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah itu karena adanya halangan yang benar-benar memutuskan keinginan kita untuk mendapatkannya, ataupun halangan yang menguranginya. Ya. Jadi selain tidak mendapat pahala, terkadang juga sebab yang kita lakukan tidak mendatangkan apa yang kita inginkan. Misal antum dagang. Udah diperhitungkan sekian modalnya, sekian waktu kembali modalnya, sekian keuntungannya per 1 bulan atau per 1 pekan. Udah dihitung semuanya. Udah dia merasa pasti apa? Dapat untung. Tapi dia tidak bersandar kepada Allah. Apa yang dihitung tadi dapat gak? Nggak dapat. Terkadang Allah hancurkan. Ya, oleh karena itu orang-orang yang congkak adalah orang-orang yang hanya bersandar kepada kemampuannya. Qarun ketika dimintai zakatnya, infaknya, apa dia katakan? Innama utitu ala ilmin indi. Nih harta ini aku dapatkan karena kecerdasanku, kata Qarun. Apa setelah itu Allah perlakukan dia? Ditenggelamkan semua hartanya di bumi dan dia juga ikut terkubur. Sampai ada istilah harta karun. Ya, kita ketemu apa aja jadi apa? Harta karun. Itu istilah diambil dari harta Qarun. Ya, karena begitu kayanya Qarun itu. Tawakal ada 3 macam. Saya ringkas saja ini. Yang 3 macam. Yang pertama, tawakal ibadah dan ketaatan. Yaitu bersandar secara mutlak kepada Allah dengan meyakini bahwa mendatangkan manfaat dan menangkal mara bahaya hanya berada di tangannya semata. Sehingga seorang bersandar secara penuh dengan merasa sangat memerlukan bantuan dan pertolongannya. Ini harus dengan keikhlasan. Karena dia sifatnya ibadah. Oleh karena itu siapa yang mengalihkan tawakal kepada selain Allah, maka dia musyrik dengan kesyirikan besar. Seperti orang-orang yang bersandar kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, atau yang masih hidup namun tidak berada di depan mata. Jadi contohnya begini, orang misalnya kepengen dapat jodoh, ya harus pergi ke kuburan wali ini dan wali itu. Padahal kalau dia mau dapat jodoh, dia seharusnya sebabnya cari wali nikah, ya enggak? Ini dia cari wali songo gitu kan. Wali apa sampai wali jodoh gitu. Wali kali jodoh. Dan ini tidak boleh bersandar kepada yang sudah mati, atau bersandar tawakal kepada yang hidup, tapi yang hidup ini tidak tahu di mana orangnya, atau dia tidak tahu kita membutuhkannya. Seperti begini, saya ingin dapat jodoh, adalah saya serahkan saja urusan kepada ustadz.
Ustadz itu di mana? Lagi di Bima pulang kampung. Gitu. Adalah ustadz aja yang ngurus. Padahal dia tidak tahu, dia di sini tidak tahu. Ini musyrik juga, keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia menganggap ustadz itu tahu yang gaib. Oleh karena itu tawakal seperti ini disebut dengan tawakal ibadah. Perilaku seperti ini tentu hanya dilakukan oleh orang-orang yang meyakini bahwa mereka ini secara tidak kasat mata memiliki peran dalam mengatur alam semesta, sehingga ia bersandar kepada manusia dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tidak boleh. Ini hanya untuk Allah saja. Yang kedua, bersandar kepada seorang dalam mendapatkan rezeki, penghidupan dan selainnya. Tadi dalam beribadah ya, tawakal ibadah, tawakal hati. Yang ini dalam mendapatkan rezeki dan penghidupan serta yang lainnya. Ini termasuk amalan syirik kecil. Seperti orang yang bekerja di satu perusahaan, padahal saya punya bos kok yang akan gaji. Jadi dalam keyakinan dia, bos itu yang beri dia rezeki nantinya di setiap awal bulan. Betul, bos itu yang menggajinya. Tetapi keyakinan ini bisa menyeret dia kepada syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena dia menjalankan sebab yang benar, tapi hatinya bersandar kepada bos. Ya. Di mana sebab itu bisa dilakukan oleh siapapun. Sedangkan poin yang pertama tadi, hanya Allah yang mampu melakukannya. Kalau ini bisa diberikan orang, bisa nggak bos menggajinya? Bisa. Secara sunnatullah bisa. Maka menyandarkan hati kepada bos itu bisa jatuh pada syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan termasuk syirik yang samar. Syirik yang samar-samar. Contoh, mengandalkan pekerjaan untuk mendapatkan rezeki. Seperti apa yang dilakukan banyak orang. Karena itu ada di antara mereka ini yang merasakan dirinya bergantung pada pekerjaan tersebut. Hati-hati yang bergantung pada pekerjaan. Tidak boleh. Berapa banyak orang bekerja di satu instansi, tapi karena dia bergantung kepada Allah, dapat rezeki dari cara lain. Iya enggak? Misalnya satu instansi itu ada A, B, C, D, E. Orang-orang A, B, C, D ini sama-sama gajinya di kantor itu. Tapi tawakalnya berbeda. Gaji sama-sama 10 juta. Tetapi hasil akhir bulannya berbeda. Yang satu bisa tambah motor, yang satu dia malah kurang, yang satu malah bertambah hutang, ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan pekerjaannya. Berbeda dengan orang yang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berikan tambahan keberkahan. Jadi orang seperti ini mencari muka di hadapan orang. Seperti orang-orang yang bergantung pada pekerjaan tersebut, sehingga ia bersikap mencari muka di hadapan orang yang gaji dia atau upahnya berasal dari orang tersebut. Orang seperti ini biasanya dia akan banyak kecewa. Banyak kecewa, ikhwan. Ya. Inilah kenyataan yang nampak. Meski pekerjaan meyakini atasnya tersebut hanyalah sebab saja, atau menganggapnya lebih dari sebab. Jadi kalau dia menganggap itu sebab, tapi hati bersandar kepada pekerjaan dan bosnya, itu bisa jatuh pada syirik samar. Maka oleh karena itu kita tetap bersandar kepada Allah, walaupun kita tahu yang menggaji kita instansi itu. Atau kita tidak punya pekerjaan, ya, tidak punya pekerjaan tapi tetap kerja, paham nggak? Tetap kerja. Ada orang bekerja tetap, ada orang yang tetap kerja. Paham? Gimana orang tetap kerja itu? Apa aja dikerjainnya? Cari jual kayu bakar, jual batu, jual tahu, jual tempe, jual diri juga. Maksudnya jual jasanya gitu. Bukan jual orang, jual jasa. Semua dijual sama dia. Semua dia lakukan. Nah ini bagus. Ya, sehingga dia tidak bersandar pada satu pekerjaan.
Ada orang bekerja tetap. Dan ini yang samar-samar tadi. Yang betul-betul harus kuat tawakalnya kepada Allah. Kenapa? Khawatir dia akan bersandar kepada pekerjaannya. Itu yang dikhawatirkan. Apakah tidak boleh bekerja dalam pekerjaan tetap? Boleh, bukan hanya boleh lagi, harus. Karena antum butuh biaya hidup. Tapi yang dikhawatirkan adalah tadi, hati bersandar pada pekerjaan. Tapi yang ketiga, bersandar pada seorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang diserahkan kepadanya. Dan ini namanya muwakkalah. Namanya apa? Muwakkalah, mewakilkan pekerjaan kita kepada orang lain, itu boleh. Secara hukum boleh. Misalkan Anda menuju seorang sebagai perwakilan Anda untuk melakukan jual beli. Ini tidak mengapa, karena orang yang menyerahkan perwakilan ini bersandar pada orang yang ia tunjuk sebagai wakil. Sementara ia tetap merasa kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang dia tunjuk. Tidak masalah. Ini namanya muwakkalah sebenarnya. Misalnya Anda mau jual sesuatu, barang punya Pak Fahri misalnya. Ustaz tolong jualkan mobil saya misalnya, kata Pak Fahri. Ya Anda jualin. Tergantung dari keputusan dia. Dia harus jual 150 Pak Ustaz ya. Komisi Ustaz ada sama saya. Harus saya jual 150. Tapi kalau dia katakan nanti serahkan saja ke saya 150. Terserah Ustaz mau jual berapa. Ini juga boleh. Tidak masalah. Ini namanya muwakkalah. Atau ada suatu pekerjaan yang kita tidak mampu melakukan sendiri. Maka kita serahkan kepada orang yang mampu. Tapi orang tersebut bisa berkomunikasi dengan kita dan dia mendengar apa yang kita ucapkan. Dan ini boleh. Muwakkalah. Sama seperti zakat fitrah kemarin. Ya antum datang bawa ke masjid itu mencari muwakkalah. Bukan cari amil zakat. Karena amil zakat itu orang pemerintah. Sedangkan di sini tidak ada orang pemerintah. Paling orang pemerintahnya Pak RT gitu kan. Atau Pak RW. Jadi yang di sini ini wakil kita untuk menyerahkan zakat. Pak RT tolong belikan beras ya. Ini saya kirim uang. Untuk 3-4 orang. Itu kita mewakilkan apa? Zakat kita kepada orang tersebut. Dan dia yang menyerahkan zakat. Gitu. Ini namanya muwakkalah. Dan itu boleh. Tawakal jenis ketiga ini berbeda dengan tawakal jenis kedua. Karena tawakal jenis kedua menganggap sangat memerlukan orang di mana ia bersandar kepadanya. Ya, berdasarkan penjelasan di atas nampak jelas bahwa tawakal menempati makom tertinggi. Dan siapapun wajib bertawakal dalam segala urusan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah berkata, kelompok Mu'attilah, yaitu orang-orang yang membatalkan nama-nama Allah dan sifatnya, mereka tidak bertawakal kepada Allah. Seperti itu juga kelompok Mu'tazilah dan Qadariyah. Mu'tazilah adalah kelompok yang menafikan juga nama-nama dan sifat Allah. Dan mereka tidak percaya hadis ahad. Demikian juga di Qadariyah. Qadariyah itu kelompok yang menafikan ilmu Allah sebelum terjadi sesuatu. Maka mereka disebut Qadariyah. Menghilangkan salah satu bentuk takdir Allah, yaitu mereka mengatakan Allah tidak tahu kejadian hari ini sebelum terjadi. Itu Qadariyah itu. Misalnya saya mau minum kopi nih. Allah tidak tahu saya mau minum kopi sebelum saya minum. Itu maksud mereka. Namanya Qadariyah. Di mana mereka ini, karena kelompok Mu'attilah meniadakan sifat-sifat Allah. Dan manusia hanya bersandar kepada zat yang memiliki sifat-sifat sempurna yang pantas untuk dijadikan sandaran. Mereka tidak mau bersandar kepada Allah karena mereka tidak meyakini Allah punya sifat. Itu meyakini bahwa mereka punya keyakinan Allah itu tidak memiliki sifat. Ini namanya Mu'attilah. Seperti kelompok Qadariyah karena mereka mengatakan bahwa manusia mengerjakan amal perbuatannya sendiri. Dan Allah tidak mengatur amal perbuatan para hambanya. Sehingga tidak butuh tawakal. Kan Allah tidak tahu nih apa yang kita lakukan besok. Tidak butuh tawakal. Kita yang tahu apa yang kita besok. Itu menurut siapa?
qadariyah. Karena itulah kita mengetahui bahwa pemahaman salaf adalah pemahaman terbaik dengan pemahaman yang disebutkan di atas. Pemahaman yang sempurna bahwa seluruh ibadah dan segala kondisi ya itu diserahkan kepada Allah, tapi kita melaksanakan sebab. Tapi ini penjelasan mengenai tawakal itu. Tawakal itu artinya menyerahkan urusan kepada Allah demi mendapatkan apa yang diinginkan dan demi menjauhi apa yang tidak diinginkan. Dan tawakal itu memiliki dua syarat, yaitu menyandarkan urusan kepada Allah dalam hati dan melaksanakan sebab. Tawakal itu ada 3 jenis. Tawakal ibadah dan sama sekali tidak boleh diserahkan kepada selain Allah, yaitu meyakini bahwa hanya Allah yang bisa menghadirkan semua yang kita inginkan, baik sesuatu itu tidak sanggup dihadirkan oleh manusia atau sebagainya bisa dihadirkan oleh manusia, tapi kita tidak boleh sandar kepada manusia seperti gaji tadi. Kemudian yang kedua, tawakal yang tidak boleh juga diserahkan kepada selain Allah karena dia jatuh kepada syirik kecil seperti mengait rezeki dengan sebab yang bisa dilihat dan dirasa. Tidak boleh bersandar kepada sebab itu. Kemudian yang ketiga, muwakkalah namanya. Apa muwakkalah? Mewakilkan urusan kepada ahlinya. Misalnya saya mau mendirikan sekolah, ya cari ahli pendidikan. Udah, Anda serahkan ke pendidikan ini, ente yang ngatur kurikulumnya, programnya dan seterusnya. Tawakal ketiga ini tidak menafikan tawakal kepada Allah. Tetap bertawakal kepada Allah juga. Tapi saya kira cukup. Waktu sudah berlalu 1 jam. Ada pertanyaan silakan. 1 jam kurang. Fadhal. Iya, termasuk karena dia waktu itu sedang menjalankan tugas. Sedang menjalankan apa? Tugas. Enggak ada. Itu tawakal mutlak namanya. Iya, dia tawakal mutlak. Karena Maryam alaihissalam adalah orang yang menjaga diri dan itu termasuk karomah. Sebenarnya karomah. Orang tertentu diberikan karomah seperti itu. Sampai hari ini masih ada orang-orang yang diberikan karomah seperti itu. Orang-orang tawakal kepada Allah yang tinggi, tidak ada sebab yang bisa dilihat, tiba-tiba terjadi sesuatu. Dan saya pernah ketemu orang tua, laki-laki tua gitu. Dan dia dan ustadz-ustadz menganggap bahwa apa yang terjadi pada dirinya termasuk karomah. Orang tua itu, dan dia orang yang saya kira hebat dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau jamu tamu betul-betul dia jamu. Ya puasanya itu puasa Daud. Puasa apa? Daud. Puasa sunnah-sunnah Nabi dia. Sampai dia laksanakan juga. Dia poligami itu dia laksanakan juga. Dengan anggapan bahwa ini sunnah Rasul. Tidak ada urusan dengan istri saya, dia bilang. Ya nikah 4 istrinya. Istrinya 4, puasanya puasa Daud. Kemudian anaknya 19 waktu itu. Baru 19 anaknya. Itu baru. Karena istrinya keempat agak muda. Dan masih produktif. Dan dia jadi tuan tanah. Padahal dia bukan pegawai Pertamina, bukan. Itu tanah ke sana, tanah ke sini. Dan kata dia, ya saya dikasih orang aja nih tanah-tanah. Terus suatu hari ada beberapa kejadian dia, dan ini sudah diceritakan beberapa ustadz, seperti Ustadz An Rafiq juga. Beliau berpendapat bahwa ini adalah karomah. Dan jangan diceritakan ke orang awam tentang orang ini. Karena kalau dia mati bisa dikeramatkan kuburannya. Dia suatu hari punya urusan di Lampung itu jam 3 malam. Jadi pondok pesantrennya mau dikeroyok orang karena isu Wahabi itu, dan dia ada di Jakarta. Harus ke sana jam 3 itu. Pokoknya malam itu harus ada di sana. Tiba-tiba di Jakarta itu
Dia dijemput oleh bis yang bermuatan orang banyak dan dia tidak merasa bahwa itu suatu kejadian yang aneh karena itu bis kan. Tapi dia tidak ingat bahwa itu jam 3 malam, jam 2 malam sampai jam 3 malam. Jadi bis itu ngantar dia sampai ke rumahnya. Karena saya pernah ke sana, 2 kali saya ke sana itu. Jadi rumah dia dari jalan raya, jalan umum itu masuk ke dalam jalan tidak diaspal. Masih kerikil-kerikil ya, jalan gang gitu. Namanya Lampung lah gitu kan. Jalan Lampung gitu. Itu masuk ke dalam, itu kalau saya 15 kilo ke dalam tuh. Bisnya antar sampai ke rumah. Bis apa yang antar orang sampai ke rumah? Bis antar provinsi. Ya, setelah dia sampai di situ diantar oleh bis, baru dia sadar bahwa ada kejadian aneh. Pertama, tidak mungkin ada bis di malam hari itu. Yang kedua, bagaimana dihantar depan rumahnya. Sampai urusannya selesai, alhamdulillah. Dan dia ceritakan itu kepada beberapa ustadz, termasuk kepada anak, dan anak tidak bisa ngambil keputusan. Tapi kata ustadz yang lainnya, dia itu termasuk karomah. Jadi karomah seperti ini terjadi sejak dulu sampai hari ini akan terus terjadi pada diri sebagian orang. Ya, seperti punya hubungan baik dengan Allah. Tapi karomah itu tidak diminta, tidak dicari. Dia terjadi tanpa ditahu oleh si pelaku. Ya. Yang terjadi pada Maryam juga waktu itu karomah orang-orang soleh. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa selain itu. Tapi ibu-ibu di rumah juga dia tawakal, dah kalah kuat tawakalnya. Dapat juga dia, dapat dari kantong suaminya. Itu termasuk usaha dia cari uang. Cari uang di mana? Di kantong suami. Ada lagi pertanyaan? Coba. Golongan. Barakallahu fikum. 73 golongan itu termasuk Mu'tazilah juga. Wallahu a'lam. Mu'tazilah termasuk usul firaq. Ya. Apakah mereka keluar dari Islam? Tentu tidak. Tapi pemahaman mereka pemahaman kufur. Kalau keluar dari Islam tidak. Maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika dia mengkafirkan Ahmad bin Abi Duad, tokoh Mu'tazilah yang pengaruhi Al-Ma'mun dan adik-adiknya itu yang kemudian menyiksa Imam Ahmad. Imam Ahmad menghukumi tokohnya itu yaitu Ahmad bin Abi Duad lawan Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad mengatakan dia kafir keluar dari Islam. Nah, pengkafiran Imam Ahmad ini pun dikritik oleh ulama setelahnya. Bahwa Imam Ahmad mengkafirkannya itu menurut beliau, menurut Imam Ahmad. Tidak semua ulama mengkafirkan. Dan itu tokoh Mu'tazilah Ahmad bin Abi Duad. Tapi kalau berkata pemahaman dikatakan apakah pemahaman mereka kufur? Iya. Kufur karena takwil. Takwil itu samar dalam memahami agama. Mu'tazilah itu samar dalam memahami agama, yaitu mengatakan Al-Quran makhluk. Dan Mu'tazilah itu banyak, ada Mu'tazilah Qadariyah, Mu'tazilah juga mewarisi Khawarij. Kalau mereka tidak bersama penguasa yang mereka inginkan, mereka memberontak. Namanya Mu'tazilah, memberontak. Awalnya didirikan oleh muridnya Hasan al-Basri. Suka berkelompok di pojok masjid. Kalau Imam Hasan al-Basri kajian, mereka bikin kajian juga di pojok masjid. Maka dikatakan i'tazalal qaum. Kaum ini telah memisahkan diri. Namanya Mu'tazilah itu artinya kelompok yang memisahkan diri dari jamaah. Jamaah itu ada dua. Jamaah kebenaran dan jamaah kekuasaan. Tapi mereka sudah punya usul sendiri. Seperti tidak percaya hadis ahad dan seterusnya. Termasuk HTI itu pemahamannya Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah HTI itu. Hizbut Tahrir itu sebagian pemahamannya diambil dari apa? Mu'tazilah. Cuman tidak 100%. Dan mereka tidak keluar dari Islam. Muslim. Tapi ada sebagian dari kelompok itu juga yang keluar dari Islam seperti Syiah Kisaniyah Mukhtariyah. Mukhtariyah Kisaniyah Syiah sekarang yang di Suriah itu siapa namanya? Asad al-Bashar. Ya. Itu juga termasuk Syiah keluar dari Islam. Rafidhah, iya.
Imamiyah ada 2 yang paling terkenal, walaupun banyak imamiyah. Imamiyah Ismailiyah dan Imam 12. Adapun Syiah Zaidiyah tidak. Syiah Zaidiyah tidak keluar dari Islam. Karena mereka tidak mengkafirkan para sahabat. Tapi ini mengenai kelompok-kelompok itu. Sebagiannya masih dalam keluarga kita, sebagiannya ada yang keluar dari Islam. Khawarij atau sekarang yang terkenal dengan pemberontak dan teroris ini, apakah mereka keluar dari Islam? Khilaf para ulama. Menurut yang benar adalah tidak keluar dari Islam. Berdasarkan pendapat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya tentang Khawarij, Ali mengatakan malah mereka dari kekufuran melarikan diri. Artinya mereka tidak mau kafir. Tapi perbuatan mereka kafir. Sebagiannya, apa kafirnya? Menghalalkan diharamkan Allah. Membunuh halal apa haram? Haram. Menghalalkan darah yang diharamkan Allah itu kufur. Tapi mereka menghalalkannya dengan kesamaran dan takwil. Mu'tazilah termasuk kelompok yang tidak serta-merta keluar dari Islam. Masih dalam lingkungan kaum muslim. Taib, ada lagi? Jangan ikuti. Tasawuf itu kata Imam Syafi'i, ya, man tasawwafa, ya, man ta'allama tasawufan la yakunu naharan illa ahmaq. Siapa belajar tasawuf di pagi hari, siang harinya dia jadi orang yang paling dungu. Itu baru setengah hari itu. Bayangkan setengah pekan, setengah minggu, satu dekade 10 tahun jalan mundur. Iya, jangan. Tasawuf itu orang-orang yang bingung. Tasawuf itu termasuk pemahaman yang bingung. Maka orang yang paling sulit untuk diajak kepada Al-Quran dan Sunnah pemahaman para sahabat itu mereka. Karena merasa diri lebih suci, tasawuf kan. Dulu saya pernah ikut tasawuf, pernah ikut teroris dulu. Kemudian tasawuf. Waktu saya ikut tasawuf 6 bulan, itu tarekat Naqsyabandiyah kalau salah. Guru saya itu tasawuf itu 6 bulan setelah keluar dari teroris, kemudian ikut tasawuf, ikut jamaah tabligh juga, ya, ikut jamaah tabligh juga. Waktu saya 6 bulan itu, anak ndak senormal orang biasa. Pokok setiap ibadah itu harus nangis, karena tingkatan saya 6 bulan itu sudah bisa melihat Tuhan. Udah bisa melihat Tuhan, datang pakai baju putih, peci putih, aras putih, tapi sebesar anak. Tuhan itu datang setiap tahajud tuh pasti datang. Dan itu enggak perlu diingat-ingat, dia datang aja. Walaupun melek mata begini, ya datang aja. Ternyata itu setannya. Enggak, salah. Syalbani itu bukan doifkan hadis. Berusaha mensahihkan hadis. Maka kalau ada yang didoifkan oleh Syalbani, dipegang. Karena dia berusaha mensahihkan apa? Hadis. Mencari jalan supaya hadis itu diterima. Salah nih. Dia sebenarnya mau melarikan diri dari kesalahan. Dia jatuhkan ahli hadis. Tak masalah kalau dia tidak kelihatan syiriknya. Tapi kalau kelihatan syiriknya seperti dia pakai jimat, yang dianggap keramat, kata Syekh bin Baz, jangan sholat di belakang dia. Karena kesyirikannya nampak. Kalau dia tidak kelihatan syiriknya dan dia muslim, itu seorang muslim. Kita bicara muslimnya ya muslim. Ya sholat di belakang dia. Ya kecuali kalau sholat di belakang dia meresahkan. Meresahkan dalam artian bacaannya belepotan, jangan. Iya. Jangan baca belepotan ya. Tapi kalau dia bacanya bagus dan dia masih pada kondisi dia seorang muslim, tapi pemahamannya tasawuf, maka tidak apa-apa bermakmum di belakang.
Kalau tafsir Ibnu Katsir bagus, tapi mereka masalahnya adalah menyelewengkan tafsiran. Karena tafsir Ibnu Katsir itu, tafsir Ibnu Katsir kalau tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu bahasa Arab, baca terjemahan tafsir Ibnu Katsir tetap membingungkan. Harus baca bisa bahasa Arab. Antum baca tafsir atau buku inilah. Kalau tidak tahu bahasa Arabnya, baca terjemahannya ini, ada istilah-istilah yang tidak mungkin diketahui oleh orang yang tidak bisa bahasa Arab. Harus tahu bahasa Arab. Maka mereka itu menafsirkan sesuai dengan keinginan mereka. Ana baca tafsir orang sufi modern itu, tafsir Al-Misbah ya. Iya ya. Itu menafsirkan kata Allah itu di jilid pertama ana baca itu di tafsiran tentang Allah. Allah itu kalau ada alnya disebut Allah. Kalau alnya dihilang disebut lillah. Kalau tidak ada linya lahu. Kalau tidak ada lanya hu saja. Hu saja. Kalau hu-nya tidak ada tinggal suara napas ha. Jadi kalau ada orang yang dicubit sakit ha, berarti dia ingat Allah. Paham enggak? Berdasarkan tafsir dia tadi. Makanya di dalam zikir orang-orang sufi ini ada hu. Sekarang ada lagi loh yang muncul ha. Karena itu tadi tafsirnya. Maka kalau lama-lama kita belajar itu bisa jalan mundur. Gila. Karena dia tafsirkan sesuai dengan keinginan dia. Memang awalnya hebat. Dibawakan ini perkataan Qurtubi, perkataan Ibnu Katsir, perkataan. Tapi coba masuk pada ending pembahasan suatu surat atau suatu ayat. Itu baru dibawakan pemahaman sufi-sufi dan tarekat. Hati-hati majelis mereka itu jauhkan. Dijauhkan. Ya. Karena duduk bersama mereka itu penyakit buat hati. Penyakit. Hati kita ini lemah. Hati kita sangat lemah. Maka kalau di media sosial itu ada teman-teman yang share tentang Ar-Razi itu. Siapa namanya? Ar-Razi. Di-share supaya kelihatan kesesatannya. Itu salah ikhwan. Jangan di-share ngapain? Berarti antum dengar. Anak kalau lewat si Ar-Razi itu karena pernah dengar sekali dia bahas tentang Tuhan. Tidak mau aneh dengar. Kadang dipencet kalinya. Supaya dia tidak nongol-nongol lagi di situ. Nongol juga. Karena sudah terkenal. Gara-gara kita juga terkenalnya. Kita yang sibuk share sana, share sini. Katanya untuk membantah, ngapain? Ya. Tidak usah terlalu banyak men-share orang-orang seperti itu untuk dijelek-jelekan. Kita maunya menjelek-jelekan orang sebenarnya. Bukan membantah. Tidak boleh. Walaupun orang sesat, tidak boleh dijelek-jelekan niat kita. Niat kita itu membantah. Karena membantah itu jihad. Mana ada orang jihad niatnya menjelek-jelekan orang? Nah kalau kita punya ilmu untuk membantah, bantah dulu sendiri. Jangan suruh orang lain perhatikan kesesatannya. Kan begitu kalau di-share oleh kita. Coba nih lihat sesat. Orang yang lihat, oh bagus juga ya. Santun orangnya begini. Akhirnya sesat juga orang lain. Ya, makanya subhat itu khattafah. Dia menyambar. Sedangkan hati dhaifah. Dia lemah. Jangankan di hadapan subhat hati kita tidak lemah. Di hadapan AWW aja kita lemah. Dan kedua-duanya berbahaya. Syahwat dan subhat. Gitu. Iya, disuruh orang-orang dulu kalau orang benar mengajarkan seperti Imam Syafi'i. Kalau pendapat saya bertentangan dengan hadis, tinggalkan pendapat saya. Ini disuruh ikuti saya. Ini nama doktrin. Doktrin itu mengajak orang pada diri sendiri. Mengajak orang pada apa? Diri sendiri. Orang mengajak manusia itu bukan pada diri sendiri, tapi bagaimana manusia ini jadi pengikut Rasul, jadi hamba Allah. Itu selesai. Mau dia ngaji sama siapa, penting orang-orang yang mengajarkan dia itu bagaimana dia bisa menjadi hamba Allah dan pengikut Rasulullah SAW. Itu selesai. Urusan kita itu cuma itu, ngajakin orang agar menjadi pengikut Rasul dan siapa? Hamba Allah. Iya. Banyak orang sekarang ini tidak merasa bahwa mereka mengajak orang kepada diri sendiri masing-masing. Masalahnya kalau banyak jemaah banyak fulus masalahnya. Iya, karena sekarang sebagian jemaah seperti LDII ada setoran kan?
Hilang jemaah, hilang setoran. Hilang setoran. Ini politik juga. Sekiranya boleh setoran banyak jemaah begitu, lumayan juga jemaah saya banyak. Di sini banyak, di luar sana lebih banyak lagi. Nggak boleh ngaji kalau nggak setoran. Soalnya ada tujuan. Ormas-ormas, sebagian ormas-ormas ini juga, kenapa takut kehilangan jemaah? Ya takut kehilangan apa? Fulus, tawadu soalnya, tahu warna duit. Baik, ada lagi? Takut kehilangan jemaah. Kita enggak takut kehilangan jemaah. Yang kita takutkan adalah kehilangan pemahaman dalam diri kita ini masing-masing. Kenapa? Karena Allah tidak akan menghilangkan agama ini sampai datang pada satu masa Allah angkat semua isi Quran, tidaklah lagi Quran di lembaran-lembaran yang ada. Selama Allah belum mengangkat itu, Islam tidak akan hilang. Maka kita bertujuan untuk apa? Dakwah, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Ini selesai. Kalau seperti itu mengajak pada diri sendiri. Tapi saya juga merasa heran sama antum siang hari ini. Ngaji siang pun antum hadir. Anak kira antum dah hadir tadi. Sedikit yang hadir. Ini hadir juga. Insya Allah pertemuan pekan depan tetap pagi. Pada jam yang sama di tempat ini juga insya Allah. Ya hari ini karena ada anak teman yang menikah, ya undangannya harus anak hadir. Harus hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kopinya Anda minum ya. Tadi udah minum di rumah Pak RT.